Saya nggak lebih pintar dari kalian, saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main, gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Ya, itu dari sana, dari luar. Orang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Itu, tapi pada waktunya nanti harus dibuka. Kalau kan sebenarnya gerakan itu organik. Saya tidak percaya bahwa itu ada dipengaruhi secara dominan oleh penyusup atau apa ditunggangi oleh dikendalikan orang luar. Itu yang numpang aja kebetulan yang melakukan unjuk rasa itu tidak waspada. Karena dimanapun dan dalam skala apapun setiap ada unjuk rasa seperti itu penyusupnya pasti ada. Bisa juga bentuknya operasi intelijen, bisa juga bentuknya memang orang punya kepentingan tertentu agar terjadi sesuatu dan sebagainya. Itu selalu saja ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan saatnya sekarang ini kita mencari siapa dalang, siapa penunggang, siapa yang ditunggangi. Tidak. Saat ini kita harus mencari solusinya. Kalau kita mencari solusinya, kita harus tahu masalahnya. Kalau kita cari dalang, kita cari siapa yang ditunggangi, ini akan memunculkan kekacauan yang baru. Dalam masalah demo brutal belakangan ini, kita akan tuduh-menuduh, saling sangka, ujung-ujungnya adalah bentrokan baru. Selesai bentrokan satu, muncul bentrokan yang terbaru. Dan orang-orang yang mengatakan bahwa ada dalang, ada penyusup segala macamnya itu, jangan-jangan dia sendiri yang jadi dalangnya. Kan begitu ujung-ujungnya. Ada sebuah pencurian, kemudian tiba-tiba ada orang unjuk gigi di depan orang ramai yang menunjuk orang lain, menuduh orang lain mencuri. Apakah tidak berhak kita pertanyakan? Jangan-jangan dia hanya mencari kambing hitam, sementara dia sendiri yang mencuri. Kalau saya mengatakan begini, solusi dari negara kita, solusi dari demo brutal itu adalah undang-undang perampasan aset, undang-undang untuk memiskinkan koruptor. Lalu kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan. Pasti kawan-kawan bertanya, logikanya di mana? Ini ilmu cocok logi latium. Tidak kawan-kawan, ini masalah bangsa kita ini sekarang. Tidak maunya pemerintahan setelah reformasi ini, saya bukan katakan pemerintahan Prabowo aja, pemerintahan sebelumnya, Megawati, SBY, Habibie, kemudian Jokowi, serta Prabowo, tak mau memberlakukan undang-undang perampasan aset, memiskinkan koruptor. Kenapa? Pasti, ini saya katakan, pasti yang keberatan undang-undang ini diberlakukan adalah koruptor. Kalau gitu, apa pemerintah kita ini banyak koruptornya? Iya, banyak. Data menyatakan begitu. Kesengsaraan rakyat sekarang ini akibat dari undang-undang perampasan aset tidak diberlakukan, sehingga korupsi bukannya semakin turun, tapi semakin menjadi-jadi. Kalau kita lihat demo kemarin itu adalah sebenarnya penyampaian pendapat kepada DPR. Aspirasi mereka ingin disampaikan ke DPR. Tapi belum mereka menyampaikan pendapat, belum mahasiswa menyuarakan orasinya, dia kan sudah dibubarkan. Artinya di sini ada pembungkaman. Tidak boleh menyampaikan pendapat, padahal sudah dijamin oleh undang-undang. Karena yang namanya demo itu udah pasti kritik. Itu tidak disukai oleh pemerintah. Tidak ada itu demo yang menyanjung, yang memuji-muji pemerintahan. Itu tidak ada. Terus ketika dikritik jadi sensitif. Tapi kalau memang kebijakannya masuk akal, kepentingan publik, pakai data, ya tinggal dijawab, tidak ada masalah. Kalau kita mengambil kesimpulan bahwa solusi dari semua ini adalah undang-undang perampasan aset, di mana semua juga menyadari bahwa undang-undang perampasan aset ini adalah cara ampuh untuk memberantas korupsi yang sekarang merajalela di negara kita ini. Hubungannya bagaimana? Korelasinya bagaimana? Coba kita lihat dulu pertama-tama masalah demo yang kemarin, yang brutal kemarin. Dari mana pangkal balanya? Yang kemarin itu kan akumulasi, karena setiap aspirasi itu sering diremehkan. Sudah ada beritahu ini, tindak lanjutnya tidak ada, sehingga lalu berakumulasi. Masyarakat lalu berteriak, bikin caranya sendiri. Lalu terjadilah tragedi yang sangat memilukan, memakan korban nyawa banyak orang. Kalau 4 meninggal itu kan sudah sangat banyak. Satu aja tidak boleh ada yang meninggal di dalam sebuah unjuk rasa. Oke, iceberg. Ini adalah puncak gunung es nih.
Masalahnya ada yang lebih serius sesungguhnya, yaitu sistem penggajian kita yang secara umum itu masih problematik. Jadi bukan hanya dibandingkan antara DPR dengan honorer, bahkan ASN secara umum, teman-teman. ASN secara umum, yang honorer ASN, itu kita masih punya masalah yang serius di situ. Jadi saya melihat ini tuh puncak gunung es yang tentu saja mengganggu rasa keadilan bagi semua. Apalagi ketika barusan ada statement tentang gaji guru beban, kemudian muncul anggota dewan dengan angka yang fantastis. Itu mengganggu rasa keadilan kita. Tapi sesungguhnya kalau mau dikoreksi, Judit mana Judit tadi? Judit, kalau mau dikoreksi ya teman-teman, kita memang harus serius mereview tentang sistem penggajian kita. Dan teman-teman, pengkaitan antara kinerja dengan tunjangan kinerja, namanya tukin. Tunjangan kinerja, tapi dibayarkan tanpa melihat kinerja, kan repot itu. Ketimpangan, itulah kuncinya dari demo kemarin. Demonstran melihat DPR bermewah-mewah di saat rakyat sengsara. Mereka ditambah tunjangan perumahan lah, tunjangan inilah. Rakyat marah, terjadilah keributan, terjadilah malapetaka. Itu yang terjadi sekarang kan? Tapi pertanyaan kita, kenapa bisa terjadi ketimpangan? Kita berbicara mengenai ketimpangan ekonomi. Tingkat pendapatan antara rakyat jelata dengan para elit-elit. Timpang artinya berbeda jauh. Untuk membuatnya tidak timpang, artinya merata, artinya berkeadilan. Sumbernya untuk mensejahterakan ekonomi bangsa kita ini, elit dan rakyat jelata itu sumbernya satu-satunya adalah dari APBN. Dan kalau APBN itu sudahlah defisit dan kita memerlukan hutang, kemudian hutang itu dibayar dengan apa? Dengan cara menaikkan pajak. Naikkan pajaknya, pajak siapa? Pajak rakyat kecil. Para elit-elit itu sudah ada pajak dia itu yang ditanggung oleh negara. Mereka tidak kena pajak sebetulnya penghasilan mereka itu. Sementara rakyat kecil dipajaki sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk menutup defisit. Sudahlah seperti itu APBN kita itu bocor di mana-mana. Menurut data yang bisa kita amati, yang terbukti itu 30% APBN kita itu dikorupsi. Berkaitan dengan demo mahasiswa, karena mahasiswa ini intelek berpikirnya. Mereka mengerti APBN kita defisit. Undang-undang perampasan aset tidak berlakukan sampai sekarang. Makanya mereka kemarin kan menuntut undang-undang perampasan aset diberlakukan oleh pemerintahan yang sekarang. Yang lebih panasnya lagi, mahasiswa melihat DPR ini kerjanya tidak ada. Atau boleh dikatakan kurang, tapi pendapatannya naik terus. Itu kenyataan di banyak tempat. Jadi tukin itu tidak selalu. Kalaupun ada itu formalitas. Nah ini teman-teman, PR serius. Inilah inti dari semuanya, yaitu korupsi. Ini yang menyebabkan mahasiswa demo. Ini yang menyebabkan ketimpangan. Ini yang membuat mahasiswa menuntut undang-undang perampasan aset diberlakukan. Tapi mereka kan dihajar. Kemudian ada efek-efek sampingnya macam-macam. Kekerasan dari aparat ataupun kekerasan dari rakyat. Dan sebetulnya hal ini adalah sebuah keuntungan kepada Prabowo. Keuntungan bagaimana? Selama ini mungkin tidak mau memberlakukan undang-undang perampasan aset. Selama ini pemerintahan-pemerintahan sebelumnya tidak juga mau mengundangkan undang-undang perampasan aset untuk memiskinkan koruptor, agar korupsi ini tidak merajalela, agar APBN kita ini tidak bolong, agar ketimpangan tidak terjadi di mana-mana. Saat ini momentumnya, di saat bahwa seluruh orang menginginkan hal itu, kalau seandainya Prabowo tidak memberlakukan undang-undang perampasan aset untuk menghabisi korupsi ini, bisa-bisa dia dijegal. Ini momentumnya namanya, ini waktunya diberikan oleh alam kepada Prabowo. Jadi, Judit, kalau di dalam public policy itu, ketika mau melakukan reform, salah satu faktor yang bisa membuat reform itu terjadi namanya momentum. Oke? Dalam policy making, ada namanya orang-orang yang mau mengusung sebuah policy. Misalnya mengusung tentang perubahan sistem penggajian. Ini adalah momentum untuk dibawa. Dan bagi yang mau mengubah pemegang kewenangan nih, apakah presiden, apakah Kementerian Keuangan, atau Kemenpan RB, atau BKN, Badan Kepegawaian Negara, ini harus dimanfaatkan sebagai ini momen di mana publik menuntut ada reformasi. Ini masukin di situ. Jadi kita tidak berhenti sama ini nggak adil. Jadi kalau Prabowo kemarin mengambil tindakan tegas kepada demonstran yang anarkis, itu benar. Kemudian Prabowo memanggil ketua umum partai, itu benar. Dan itu sangat kita apresiasi. Tapi kalau tindakan selanjutnya, jika tidak ada realisasi untuk mengundangkan undang-undang perampasan aset ini, untuk memiskinkan koruptor ini, sulit kita prediksi bagaimana keadaan pemerintahan berikut ini. Pernyataan
mengekspresikan atas kenyataan, itu tidak mengubah kenyataan. Dia hanya mengekspresikan perasaan atas kenyataan. Sesudah itu, nggak ada perubahan. Tapi kalau ini menjadi momentum, maka ini momentum, benar-benar momentum bagus. Dan kita punya PR serius di sini. Kenapa saya katakan PR serius ini? Kenapa? Karena muaranya pada korupsi. Korupsi itu salah satunya adalah karena kebutuhan. Ilustrasi, kalau gaji Anda yang normal hanya cukup untuk hidup 20 hari, terus 10 hari berikutnya hidup pakai apa? Ini akan menimbulkan korupsi karena kebutuhan di situ. Kalau ada pertanyaan, apakah bisa Prabowo memberlakukan undang-undang perampasan aset? Itu jawabannya sangat bisa, tergantung kemauan Prabowo. Soal tuntutan massa atau publik soal RUU perampasan aset ini di periode Anda juga sempat dibahas pada saat Anda menjadi Menko Polhukam. Hingga saat ini belum juga disahkan, dan ini bisa juga menjadi bola salju kembali jika memang tidak dibahas, karena kita tahu publik juga marah dengan RUU perampasan aset yang tidak kunjung disahkan ini, dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan anarkistis yang merugikan juga, merugikan publik sendiri, mengklaim bahwa barang-barang ataupun harta yang bukan haknya itu diambil oleh publik ini, ya, bahasa halusnya seperti itu. Bagaimana Anda menilai RUU perampasan aset hingga saat ini belum disahkan juga, Prof? RUU perampasan aset itu adalah aspirasi yang paling kencang disuarakan oleh semua elemen pejuang-pejuang demokrasi. Nah, oleh sebab itu tadi sebelum ini saya bertemu dengan eksponen guru besar sebuah alumni organisasi organisasi siswa ini, alumninya. Itu begini, ketika kita mendengar Pak Prabowo sudah menyampaikan jalan keluar yang baik tadi, lalu harus diikuti dengan langkah-langkah yang cepat berikutnya. Apa itu? Satu, pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Karena dulu undang-undang perampasan aset itu sudah lama di DPR dan sudah jadi dalam pembahasan di tingkat 1, tinggal dibawa ke paripurna. Macet di sana, lalu Pak Jokowi kirim surat, saya yang menyampaikan surat itu ke DPR bertanggal 5 Mei agar segera diundangkan, dituntaskan. Itu surat Pak Jokowi tanggal 5 Mei gitu. Terus macet lagi, nggak ada tanggapan. Pak Jokowi mengatakan, Pak Mahfud, saya mau mengundang pimpinan partai, karena sebenarnya kuncinya kan pimpinan partai setuju di DPR itu akan relatif mudah gitu. Kalau pimpinan partai tidak setuju juga, ya terpaksa saya nanti akan mengeluarkan perpu. Ini kata Pak Jokowi waktu itu. Tapi terus ada agenda politik konstitusional, jadwal gitu, lalu itu tertunda sampai akhirnya saya pergi dari sana sampai saya mengundur itu. Itu belum selesai. Tapi Pak, sekarang Pak Prabowo kan bisa melanjutkan itu. Kalau tidak baik, buat ya perpu Pak Prabowo tuh sangat kuat sekarang. Kalau apapun diselesaikan dengan cepat, apalagi cuma kayak gini. Buat aja pasti bulan berikutnya sudah disetujui oleh DPR. Mudah-mudahan, amin. Nah, Oke, kalau begitu Prabowo bisa mengundangkan undang-undang perampasan aset, macam-macam mekanismenya. Perpukah atau langsung diundangkannya bersama DPR yang sekarang dikuasai oleh Prabowo. Tapi pertanyaannya, apakah Prabowo mau? Kalau ditanya Prabowo mau, bisa kita lihat rekam jejaknya dulu. Kehendak politik, political will. Tadi saya sependapat dengan Pak Anies tadi, harus dari atas. Political will, kehendak politik untuk menegakkan pemberantasan korupsi, dan Ingarso Sungtulodo memberi contoh. Saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Sesuatu yang mengganggu saya. Kenapa Prabowo menyatakan mendukung? Narasi kalimat yang dipakai adalah mendukung, yang seharusnya saya akan memastikan akan mengundangkan undang-undang perampasan aset. Karena bukan tempatnya lagi bagi Prabowo untuk mendukung sekarang. Kalau dia menteri ataupun anggota DPR, bisa dia katakan dia mendukung. Tapi kalau dia presiden, pengambil keputusan, dia harus pastikan akan diundangkan hal tersebut. Itu meragukan kita. Namun kalau niat, sangat saya yakin Prabowo mau memberantas korupsi. Tapi sepertinya ada penghalang-penghalang. Penghalangnya bagaimana? Kemarin pada waktu Prabowo menyatakan masalah situasi untuk mengambil tindakan situasi demonstran yang brutal kemarin itu, dia mengundang pimpinan-pimpinan partai.
Namun dari saya sebagai pribadi, kalau pimpinan partai selama ini sudah manut kepada Prabowo, yang harus diambil masukannya oleh Prabowo adalah orang-orang seperti tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, Mahfud MD, Anies Baswedan, Yusuf Kala, dan orang-orang atau Jimmy Al-Siddiq, orang-orang tokoh-tokoh itu lagi yang harus dipanggil oleh Prabowo. Kalau partai-partai politik apapun yang dikatakan oleh Prabowo akan diikutinya, bukankah mereka bagian dari koalisi atau paling tidak PDIP yang katanya di oposisi itu oposisi ica-ica namanya, oposisi pura-pura kalau menurut saya, karena apapun yang dilakukan oleh pemerintah PDIP membeo saja kan itu sebenarnya partai politik sebetulnya yang di anggota DPR itu adalah oposan pemerintah, walaupun dia di Gerindra, walaupun Prabowo adalah Gerindra itu sendiri pun sebenarnya adalah oposisi dari pihak pemerintah, mengkritisi atau mengawasi pemerintah, karena bukan Prabowo saja pemerintahan itu kan, kerucu-kerucunya di bawah ini, aparatur di bawah ini itu kan pemerintah semua, dan tidak akan tahu Prabowo apakah benar yang dikerjakan anak buahnya semua itu. Badan-badan instansi, kepolisian, kejaksaan, sampai ke daerah-daerah belum tentu bisa diawasi oleh Prabowo. Inilah butuh DPR untuk mengawasi hal itu. Dan di saat DPR ini lumpuh sebagai oposan, Prabowo malahan mencari masukan dari mereka. Percuma saja, mereka akan membeo saja kepada Prabowo. Yang harus dicari masukan oleh Prabowo adalah orang-orang di luar, orang-orang yang berseberangan kalau perlu, seperti Anies Baswedan, Mahfud MD, Yusuf Kala, Jimmy Al-Siddiq, dan lain-lain, tokoh-tokoh, Amin Rais, tokoh-tokoh itulah yang seharusnya dipanggil untuk menyelesaikan kegagalan dari pemerintahan sekarang. Saya katakan kegagalan. Kalau demo sudah brutal seperti itu, kegagalan pemerintahan, kegagalan DPR itu nyata sebenarnya. Dan masukan-masukan seperti pemberantasan korupsi ini hanya bisa didapatkan seperti dari Mahfud MD, seperti dari Anies Baswedan. Kenapa dari mereka? Mereka tidak ada sangkut pautnya dengan korupsi yang tengah berlangsung saat ini. Bukankah korupsi itu yang bisa melaksanakan itu hanya pemerintahan? Dan Prabowo akan hancur kalau mendengarkan ucapan dari Hendro Priyono tadi. Karena Hendro Priyono bukan mencarikan solusi. Dia mengalihkan solusi, mengalihkan isu, hanya mencari kambing hitam. Supaya apa? Kalau saya lihat di sini, ini hanya pengalihan isu. Agar apa? Agar Prabowo tidak terfokus kepada masalah, tidak terfokus kepada mencari solusi. Prabowo hanya terfokus kepada kambing hitam, mencari kambing hitam dari semua ini, sehingga pemecahan masalahnya tidak muncul, tidak didapatkan oleh Prabowo. Sehingga Prabowo tidak yakin ujuk-ujuk masalah semua ini. Efek dari semua masalah ini adalah korupsi. Dan Prabowo percaya masalah demo kemarin itu bukan masalah korupsi. Ini ada yang menunggangi. Ini ada dari pihak luar. Ada yang mengadu domba. Hanya sebatas itu. Sehingga ujung-ujungnya Prabowo tak mau memberlakukan undang-undang perampasan aset. Sehingga korupsi tetap merajalela. Pertanyaan kita, siapa yang menginginkan korupsi merajalela dengan cara mengalihkan isu? Artinya siapa yang akan dimiskinkan nanti kalau sempat undang-undang perampasan aset ini diberlakukan? Kan koruptor. Dan siapa yang mengalihkan isu dari undang-undang perampasan aset ini? Kawan-kawan jawab sendiri. Terima kasih.